Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 26 Desember tahun 2021, kita akan membahas Dia membuat semuanya baru, yang akan saya ambil dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Akan kita buka dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami ada pada penghujung tahun. Dalam 5 hari ke depan kami akan memasuki tahun yang baru. Kami mohon tuntunan daripada Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Baik yang secara live pada saat ini maupun melalui YouTube nanti, Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Berkati akan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yesaya, pasal ke-43, ayat 18 dan 19 yang berbunyi sebagai berikut. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita senantiasa mendengarkan dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat ini dimulai oleh Nabi Yesaya mengatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nah, dalam hal ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Nabi Yesaya menuliskan nubuatnya kepada Israel bahwa mereka terjebak dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan di Babel. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Tuhan lakukan bagi mereka. Karena itu Tuhan memulai pekerjaannya dengan mengingatkan mereka untuk tidak mengingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu, agar mereka dapat fokus pada hal-hal yang baru yang akan dikerjakan Tuhan bagi mereka. Nah, jika mereka terjebak dan tinggal dalam kegagalan dan dosa, serta keputusasaan mereka yang terjadi di masa yang lampau, maka apa yang terjadi adalah maka mereka tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan untuk mereka, karena mereka memasukkan diri mereka kembali secara sukarela ke dalam masa lampau, ke dalam penjara masa lampau mereka kembali dengan segala ilusi yang mereka miliki. Nah, sejak tahun 2020, sekarang hampir 2 tahun, kita terjebak dalam COVID-19. Ternyata COVID-19 ini tidak berhenti di tahun 2020, tapi melanjut dan berlangsung sampai hari ini. Bahkan di penghujung tahun 2021, dengan begitu banyak varian yang bermunculan, termasuk varian Omikron yang berasal dari Afrika Selatan, yang diperkirakan muncul sekitar bulan September atau Oktober tahun 2021 ini. Nah, tahun 2021 seperti tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Namun demikian kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, yang senantiasa berharap kepada Tuhan itu sendiri. Jika kita terjebak dalam keputusasaan akibat COVID-19 ini dan gagal melihat hal-hal baru yang Tuhan sediakan untuk kita, maka kita akan gagal untuk melihat hal-hal baru yang Tuhan lakukan bagi kita. Seperti tersedianya vaksin pencegah COVID-19, kepala negara yang peduli akan keberadaan rakyatnya, dan lapangan kerja yang masih terbuka jika kita mau berusaha, dan lain-lain sebagainya. Tuhan pasti menuntun dan melindungi kita agar kita tetap berada di tempat di mana Tuhan inginkan kita berada pada saat ini.
Ini adalah peralihan yang menarik dan instruktif antara Yesaya 43 ayat 16 dan 17 dan Yesaya 43 ayat 18. Ini peralihan yang menarik antara ayat 16-17 dan ayat 18. Dalam Yesaya 43 16-17, jika kita membaca secara perlahan-lahan, kita akan menemukan bahwa Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan mengingat hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Dan ini penting kita ingat. Tuhan ajak mereka untuk melihat ke masa lampau akan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka di Laut Merah. Sesuatu yang positif, sesuatu yang mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena di tengah-tengah ketidakmungkinan, Tuhan membelah Laut Merah. Tentara Firaun yang mengejar mereka tenggelam mati di dalam Laut Merah ketika seluruh rakyat Israel berhasil menyeberangi Laut Merah yang terbelah tersebut dipersatukan kembali oleh Tuhan. Sehingga Firaun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. Tapi dalam Yesaya 43, ayat yang ke-18, mereka diberitahu, jangan mengingat hal-hal yang dahulu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masanya di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dan lakukan bagi kita sekalian. Artinya, kita masuk ke dalam sebuah observasi apa yang telah terjadi di masa lalu yang pasti mempermuliakan nama Tuhan. Jika kita masuk ke dalam masa lampau tanpa memberikan observasi, kita tenggelam di dalam masa lampau dan segala kepahitan yang kita alami dan kegagalan yang kita alami, maka kita tenggelam dan tinggal di masa lampau dan gagal untuk menikmati masa kini. Dengan demikian, kita hanya boleh mengunjungi masa lalu kita jika disertai dengan observasi. Tanpa observasi dengan tujuan untuk membuat perubahan, kita akan terjebak dan diam di masa lampau dengan segala penyesalannya. Dan ada juga masa di mana kita harus mampu meninggalkan dan melupakan masa lalu dengan segala keputusasaan dan kekalahannya dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa depan. Dan masa depan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai saat ini, hari ini, dan bukan besok. Dalam 5 hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Nah, mari kita tinggalkan tahun 2021 ini di tempatnya. Mari kita lupakan apa yang terjadi di tahun 2021 saat kita merangkul tahun 2022 dengan semua janji yang dimilikinya. Dan biarkan hari-hari yang terbentang di depan kita membawa harapan dan kemuliaan bagi namanya. Sementara sesuatu yang baik, yang positif, yang mendatangkan kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan di tahun 2021, ingin kita ingat agar kita tetap senantiasa dapat bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong dan memberkati kita. Selama semua yang kita alami di tahun 2021 di sekolah kehidupan, baik dan buruk, yang memberikan faedah untuk pertumbuhan kita, serta setiap pengalaman yang kita alami adalah ujian yang harus kita lewati jika kita ingin naik ke level berikutnya. Sehingga kita bisa berada di tempat di mana Tuhan ingin kita berada pada saat ini. Nah, saya membuat catatan kecil di sini. Keyakinan dan pola pikir kita menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat orang lain. Dan bagaimana kita melihat keadaan dan masalah di sekeliling kita. Dan karena pola pikir seperti ini terjadi dan diterapkan terus-menerus, maka pola pikir ini akan meresap ke dalam hati dan jiwa kita. Dan pada akhirnya, cara kita berpikir seperti ini yang terus-menerus kita terapkan dalam kehidupan kita. Pola pikir seperti ini akan menjadi pola pikir inti dari cara kita berpikir, bukan hanya tentang diri kita,
tetapi juga terhadap orang-orang di sekeliling kita, maupun keadaan dan masalah yang setiap hari kita lihat dan alami. Karena itulah Roma 12 ayat 2 mengajak kita untuk memperbaharui pola pikiran kita yang salah dan menjalankannya, memperbaikinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di dalam Alkitab. Nah, rasa takut tidak dicintai dan rasa takut ditolak, kita kuburkan ke dalam alam pikiran bawah sadar kita, dan hal ini terungkap dari cara kita berhubungan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal satu sama lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini direfleksikan, ini yang harus kita rubah. Banyak orang memiliki tempat persembunyian rahasia mereka di bawah sadar mereka, di mana mereka dapat menyembunyikan ketakutan dan ketidaknyamanan mereka yang terdalam. Mereka menjaga tempat ini dengan teliti dan menutup pintu dan jendelanya dengan rapat untuk mencegah orang lain melihatnya. Apa yang mereka simpan di dalam alam bawah sadar mereka, mereka tutup rapat-rapat. Mengapa ini terjadi? Mereka melakukan hal ini agar mereka bisa hidup dalam penderitaan yang sunyi tanpa terdengar dan tanpa terlihat oleh orang lain. Karena mereka yakin dan percaya bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan. Dan tidak ada orang lain di luar sana yang memiliki penderitaan yang sama yang seperti mereka alami. Dan mereka lupa bahwa Tuhan ada untuk mereka. Tidak pernah meninggalkan, apalagi menelantarkan mereka. Jika mereka hanya ingin berusaha untuk mencari Tuhan ini, mereka pasti akan menemukannya. Dia, Tuhan, adalah sumber dari segala kenyamanan dan kedamaian, karena Dia adalah kasih dan sumber damai. Banyak orang merasa dan percaya bahwa tidak ada orang yang mau mendengarkan kisah mereka yang menyakitkan. Mereka percaya bahwa mereka hanyalah beban bagi keluarga dan teman-teman mereka. Sebenarnya mereka tidak bisa mempercayai orang lain dari hati mereka yang terdalam. Memang benar bahwa keluarga dan teman-teman bukanlah terapismu, tetapi penting untuk diketahui bahwa mereka yang datang kepadamu meluangkan waktu tersibuk mereka. Catatkan baik-baik. Mereka datang kepada engkau dengan meluangkan waktu tersibuk mereka hanya untuk mendengarkanmu. Adalah orang-orang yang benar-benar memperhatikan hidupmu. Mereka peduli terhadap engkau. Ketahuilah perbedaannya. Sementara ada sekelompok orang yang berbicara denganmu di waktu luang mereka, dari waktu tersisa mereka, waktu luang mereka. Namun ada juga kelompok lain yang sengaja meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan dan berbicara denganmu. Mereka menyisihkan waktu mereka. Dari kedua kelompok ini, kelompok mana yang menurutmu benar-benar peduli kepada kehidupanmu? Adalah yang kedua, yaitu mereka yang sengaja meluangkan waktu mereka, memberikan yang terbaik kepada engkau, karena mereka peduli terhadap kehidupanmu. Mereka peduli terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Mereka datang untuk mendengarkan, mereka datang untuk berdoa, mereka datang membawa secerca harapan yang mereka ketahui dari Alkitab. Ini adalah kelompok kedua yang memegang peranan penting di dalam kehidupan kita itu sendiri, yaitu orang-orang yang peduli. Jika ada manusia yang peduli atas gerakan Tuhan, apalagi Bapa Surgawi, dia lebih peduli kepada kita. Dia siap mendengarkan setiap saat kita datang menghampiri Bapa ini di dalam nama anaknya. Jadi kita harus mengetahui, know the difference. Some talk to you in their free time, and some free their time to talk to you. Which of the two groups do you think really cares for you? Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan sebagai berikut. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 30 mengatakan sebagai berikut. Marilah kepadaku, ajakan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberi kelegaan
kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, bukankah hal berikut ini adalah sebuah kebenaran bahwa kita menolak untuk membawa beban kita kepadanya? Karena kita takut dia tidak akan mempunyai waktu untuk mendengarkan kita. Kita takut dia tidak akan bertemu dengan kita. Atau kita takut dia tidak akan mampu memahami kita. Bukankah pikiran negatif seperti ini berasal dari trauma masa lalu kita? Kalau Tuhan menawarkan, dia pasti melakukan apa yang ditawarkannya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya adalah kebenaran. Firman-Nya tidak berlalu. Langit bumi berlalu. Tuhan tidak pernah dapat berbohong. Karena dia dari awalnya tidak pernah berbohong. Karena kita mungkin pernah ditolak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah tidak didengarkan dan tidak diacuhkan pada saat kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan kita. Kita takut Tuhan akan menolak kita sama seperti saat kita mengalami bagaimana orang lain menolak kita. Tapi ketahuilah hal ini. Tuhan di dalam Yesus Kristus telah menyingkapkan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan percaya diri dan berkata seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 yang berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kesimpulannya seperti ini. Tuhan tidak menciptakan kita untuk memikul beban. Sebaliknya, Dia ingin kita menukarkan beban kita dengan bebannya seperti yang disebutkan di dalam Matius 11 ayat 28-30. Kita berikan kuk kita kepadanya, kita ambil kuk yang ringan untuk kita kenakan kepada kita. Tuhan menciptakan kita untuk dapat menjalin hubungan satu dengan yang lain karena Ia menciptakan kita sebagai makhluk sosial untuk saling mencintai dan menopang satu dengan yang lain dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Ada banyak orang yang terluka di luar sana dan mereka sangat membutuhkan pertolongan tetapi takut ditolak. Dan mereka juga takut ditolak oleh Tuhan berdasarkan pengalaman penolakan dan trauma masa lampau mereka. Saya punya kabar baik untuk kita semua hari ini. Seperti yang dikatakan Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-37. Orang yang datang kepadanya, kepada Yesus, tidak akan pernah ditolaknya. Nah, janji ini pasti. Marilah kita dengan rendah hati mendekati tahtanya dan meletakkan beban kita di depan kakinya. Dia akan membebaskan kita. Amin. Nah, janganlah kita ingat hal-hal yang dahulu, seperti yang kita baca di dalam Yesaya 43 ayat ke-18 tadi. Seperti yang Yesaya tulis dalam nubuatannya kepada Israel. Bangsa Israel berada dalam keadaan putus asa akibat penahanan dan pengasingan yang mereka alami di Babel. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka pada pekerjaan baru yang akan Dia lakukan. Jadi Tuhan mempersiapkan pekerjaan barunya dengan memperingatkan orang Israel untuk tidak mengingat hal-hal yang dahulu. Jika mereka terjebak dalam kegagalan dan dosa dan keputusasaan di masa lalu, mereka tidak akan pernah maju untuk mencicipi hal-hal baru yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terhilang karena mereka asik tinggal di dalam masa lampau mereka yang penuh dengan kegagalan tersebut. Bukankah kita terkadang terjebak dalam kegagalan dan dosa masa lampau kita sehingga kita tetap berada dalam penyesalan akan kegagalan dan dosa kita yang pernah terjadi dan kita menenggelamkan diri kita dalam penyesalan selama mungkin hanya untuk mengetahui bahwa kita terus-menerus memberi makan masa lalu kita dengan penyesalan terus-menerus tanpa bergerak bahkan 1 inci pun dari kegagalan dan dosa masa lalu kita.
Kita menjadi tawanan masa lalu, dan itu disebut sebagai tawanan penyesalan, the prisoner of regret. Bagaimana perilaku ini dapat membantu kita melanjutkan hidup kita? Kita tertawan. Kita harus bisa membebaskan karena Yesus sudah datang untuk memerdekakan kita. Mari kita imani apa yang telah Yesus kerjakan ini. Kita bergerak maju seperti kata Rasul Paulus, meninggalkan sesuatu di belakang kita untuk maju mendekati takhta kemuliaannya. Apakah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan telah sediakan untuk kita? Alkitab berkata, redeem your time. Jangan disia-siakan. Tidak mengingat hal-hal yang lalu adalah tindakan aktif. Itu adalah instruksi dan ajakan untuk meninggalkan apapun yang pernah terjadi di masa lampau dan melanjutkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang besar dan mulia. Pada saat kita secara sukarela memilih untuk keluar dari khayalan masa lalu kita tengah membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu. Dan ketika ini terjadi, kita akan memiliki banyak waktu untuk menjadi lebih berbuah. Karena sekarang kita tidak lagi hidup di masa lampau, namun di masa kini. Kita perlu menebus waktu kita dari segala macam bentuk kesia-siaan agar kita dapat berbuah lebat bagi kerajaan Allah. We need to redeem our time in order to free ourselves from the past bad experiences to see the hand of God stretching out ready to bless us. Jadi kita harus menebus masa lampau kita yang gelap tersebut dengan melihat tangan Tuhan yang terentang siap untuk memberkati kita. Seperti yang telah kita bicarakan di atas tadi, terlihat adanya peralihan yang menarik dan instruktif antara Yesaya 43, 16, 17 dan Yesaya 43 ayat 18 yang telah kita bahas tadi. Sekali lagi dalam Yesaya 43 ayat 16, 17, Israel diberitahu untuk melihat ke masa lalu dengan melihat hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuk mereka di Laut Merah. Sehingga demikian harapan mereka muncul kembali. Kalau Tuhan menolong di masa lampau, Tuhan juga menolong pada saat ini, detik ini, seterusnya ke masa depan. Tapi dalam Yesaya 43:18, mereka diberitahu jangan mengingat hal-hal yang lalu atau mempertimbangkan hal-hal yang lama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada masa di mana kita harus mengingat masa lalu dalam kaitannya dengan pekerjaan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk kepentingan kita umatnya yang mendatangkan kebesaran, kepujian, dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati, Tuhan membebaskan, Tuhan menolong kita. Itu hal yang harus kita ingat. Kegagalan kita yang kita sebabkan, kita tinggalkan pada tempatnya dan berharap kembali kepada Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah terlelap. Untuk membantu kita juga tidak pernah terlambat. Ada juga masa di mana kita harus meninggalkan dan melupakan masa lalu dengan segala keputusasaan dan kegagalannya dan beralih kepada apa yang Tuhan sediakan untuk kita di masa yang akan datang yang dimulai pada hari ini. Apakah yang dapat kita pelajari dari Yesaya 43 ayat 16-17 jika dibandingkan dengan Yesaya 43 ayat 18? Jawabannya adalah kita boleh melihat ke belakang selama masa lalu kita tersebut bisa membawa kemuliaan bagi namanya. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mendorong kita untuk melakukannya karena Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang sama hari ini seperti Dia kemarin dan Dia akan sama besok seperti Dia hari ini. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dalam semua atributnya. Dia Allah yang setia. Mengetahui apa yang Tuhan lakukan di masa lalu akan mendorong kita sekalian untuk mempercayainya hari ini, saat ini, detik ini, dengan semua masalah yang mungkin kita hadapi. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jawaban untuk setiap masalah yang mungkin kita hadapi. Dia jalannya untuk sampai kepada tujuan yang Dia inginkan.
dia melihat ke belakang, jika kita melihat ke belakang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan melarang kita untuk melakukannya. Karena itu tidak akan membawa kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Wabah yang disebabkan virus corona ini meluas dari Wuhan sampai ke seluruh dunia. Tidak ada belahan dunia yang tidak terkena dampak wabah corona ini. Begitu banyak orang yang kehilangan nyawa mereka akibat wabah ini. Mungkinkah Tuhan berbicara kepada kita umatnya melalui wabah ini untuk bertobat dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita, agar kita dapat kembali beribadah kepadanya. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan masih berbicara kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya dan yang berharap kepadanya. Banyak umat Tuhan yang menjadi suam kuku selama masa pandemi ini. Mereka beralih kepada kenikmatan dan kesenangan dunia daripada mendekatkan diri mereka dengan Sang Khalik itu sendiri. Mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang mengutamakan apa yang ditawarkan dunia dengan melupakan semua kebaikan Tuhan. Tuhan dalam hal ini berbicara untuk mengingatkan kita berdasarkan Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Wahyu 3, 15 dan 16 yang berkata kepada kita sekalian, Aku Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini ngeri. Kalau dimuntahkan Tuhan karena suam-suam kuku, dimuntahkannya itu ke dalam lautan api, neraka ini. Nah, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 ini menggambarkan keadaan rohani jemaat di Laodikia pada saat itu. Yang pertama, jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat di sekelilingnya. Mengakui bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, artinya mengakui kekristenan. Namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. Yang kedua, dengan keras Kristus mengingatkan jemaat akan hukumannya terhadap orang yang suam-suam kuku secara rohani. Yang ketiga, dengan tulus Kristus mengundang jemaat untuk bertobat agar mereka dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada iman, kepada kebenaran, penyataan dan persekutuan yang sebenarnya. Nanti dapat dipelajari dalam Wahyu 3 ayat 18-19. Yang keempat, di tengah-tengah zaman gereja yang suam-suam kuku hari ini semakin marak banyak, janji-janji Kristus bagi jemaat yang menang tetap berlaku. Apakah kita terbilang jemaat yang menang? Ia akan datang kepada mereka dengan berkat dan dalam kuasa roh. Dapat dipelajari dalam Wahyu 3 ayat 20-22. Membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, agar mereka memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberitakan Injil yang kekal itu. Nah, apakah posisi jemaat Laodikia pada saat itu yang digambarkan sebagai jemaat yang suam-suam kuku adalah kondisi gereja pada hari-hari ini? Pernahkah engkau memperhatikan bahwa jalan dibangun sebelum ada sesuatu yang lain yang dibangun? Sebelum sebuah gedung dibangun, sebelum sebuah rumah dibangun, jalan dulu dibangun. Tahukah engkau bahwa jalan yang dibangun sebelum kota dibangun? Tahukah engkau bahwa jalan dibangun sebelum rumah dibangun? Mengapa penting untuk membangun jalan sebelum yang lain-lainnya dibangun? Jalan tersebut dibangun untuk kemudahan akses menuju lokasi di mana pembangunan akan dimulai. Jalan dibangun untuk digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Ketahui tujuannya
kemana engkau ingin pergi. Ketahui cara membaca rambu-rambu yang kau lihat saat berada di jalan, dan ambil jalan yang benar yang akan membawa engkau ke tujuan akhirmu. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan ini. Dia menebas pohon-pohon terlebih dahulu, membuat jalan bagi kedatangan sang jalan tersebut, yaitu Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia." Memang benar, ada 1001 jalan menuju ke Roma, tapi hanya ada satu jalan untuk sampai ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika jalan bergelombang dan rusak, kondisi jalan bergelombang dan rusak, janganlah engkau membuang peta penunjuk jalan, karena peta tidak bertanggung jawab atas jalanan yang bergelombang dan rusak, sama sekali tidak. Peta berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk mengarahkanmu agar tiba di tempat tujuan seperti yang engkau rencanakan. Koreksi jalan yang bergelombang dan rusak tersebut, maka perjalananmu akan merasa lebih nyaman. Jika hidupmu mengalami masalah, jangan buang Alkitab, yaitu buku kehidupan yang memberi petunjuk bagaimana engkau seharusnya menjalankan kehidupan ini. Koreksi dan perbaiki kesalahan yang ada dalam hidupmu agar hidupmu dapat merasa lebih nyaman. Akan terasa lebih nyaman nantinya. Perjalanan hidup Daud tidak selalu mulus. Ada kalanya Daud melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanan hidupnya. Jadi ketidaknyamanan ini muncul akibat kesalahan yang kita lakukan di antaranya. Walaupun dalam kasus Ayub, kenyamanan ini terjadi karena Allah sedang memberikan sebuah ujian kepadanya untuk melihat kesetiaannya. Karena Tuhan berkata kepada iblis, "Sudahkah engkau melihat Ayub hambaku yang saleh?" Nah, predikat saleh ini diberikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Nah, sekarang iblis meminta izin kepada Tuhan untuk memberikan ujian. Apakah Ayub benar seperti yang Tuhan katakan? Ayub lulus ujian. Di dalam hal ini, Ayub tidak membuang scroll. Ayub tidak membuang janji-janji Allah. Dia berpegang kepada janji tersebut, sekalipun istrinya menentang kesalehannya. Kita melihat, karena itu saat mengalami masalah di dalam kehidupan, jangan meninggalkan Alkitab, apalagi membuang Alkitab. Tapi ambillah Alkitab itu, renungkan, baca, dan pelajari janji-janji Tuhan, dan bersama Tuhan kita akan melewati masalah-masalah yang sulit yang ada. Karena pada akhirnya, di balik kegelapan awan yang ada, matahari akan bersinar kembali. 2 Samuel pasal 12 ayat 10 sampai 12 menunjukkan kesalahan Daud dalam membalas kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Uria ini adalah suami dari Batsheba yang olehnya Daud menggunakan kuasanya dan berzina. Akhirnya karena ketahuan perbuatannya, dia membunuh Uria ini. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan Daud sendiri, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. Salomo dalam Amsal 17 ayat 13 mencatat kesalahan Daud ini dengan mengatakan, "Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya." Ini yang dilakukan Daud. Uria berperang baginya. Uria menyabung nyawanya. Uria mempertaruhkan nyawanya untuk memperluas kerajaan Daud. Tapi Daud berzina dengan istrinya, mempergunakan, menyalahkan kekuasaan yang ada padanya, dan kemudian membunuh Uria dengan mengantarkan surat untuk mencelakakan Uria kepada pasukan pemimpin perang pada waktu itu. Jadi Daud membalas kebaikan Uria dengan kejahatan. Makanya di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12 dan di dalam Amsal 17 ayat 13 dikatakan, barang siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Perhatikan baik-baik ini, harus kita pelajari. Dalam hal ini, jelas Alkitab tidak boleh dibuang. Karena masalah yang ada timbul dari ulah sendiri. Dan Alkitab mengajarkan kebenaran ini kepada kita sekalian untuk berhati-hati
dalam menjalankan kehidupan ini. Jangan pernah melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan terhadap kesalahan yang kita lakukan atas pilihan kita sendiri. Dalam hal ini, melihat ke belakang untuk merubah kebiasaan buruk agar kita dapat melakukan yang baik yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sangat dianjurkan oleh Tuhan. Artinya membawa kita kepada pertobatan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalan baginya. Yohanes Pembaptis harus memperkenalkan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa datang kepada the way. Tidak ada yang bisa datang kepada jalan itu, the way. Yesus yang adalah jalan atau the way ini. Kecuali ada jalan yang menuntun kita kepadanya. Dan tanpa the way, Yesus tidak ada kebenaran. Dan tanpa the way, tidak akan ada kehidupan. Tujuan terakhir adalah surga, tempat tinggal Allah Bapa, dan Yesus adalah jalan menuju ke sana. Harus diingatkan baik-baik. Setiap agama berusaha mengajarkan yang baik. Setiap agama berusaha menggambarkan Tuhan tersebut sesuai imajinasi mereka dan menunjukkan jalan ke surga sesuai imajinasi mereka. Yang perlu diperhatikan, setiap pemimpin agama yang ada di dunia ini tidak berasal dari surga. Bagaimana mereka dapat menunjukkan jalan ke surga? Mereka tidak pernah melihat Tuhan. Bagaimana mereka bisa menggambarkan Tuhan tersebut selain daripada imajinasi mereka sendiri? Karena agama adalah buatan manusia. Tetapi kekristenan, inisiatifnya berasal daripada Tuhan untuk mencari manusia yang terhilang, tersesat di dalam dosa, melalui anaknya Yesus Kristus. Mati untuk membayar upah dosa. Ini inisiatif Tuhan. Yesus memiliki kualifikasi, dia berasal dari surga, dia bisa menunjukkan jalan ke surga, dan dia bisa menggambarkan siapa Tuhan itu, karena dia bersama dengan Allah Bapa sebelum segala sesuatu ada. Jadi, kualifikasi ini kita lihat jelas tertulis di dalam Alkitab. Jika kita tidak membaca dan tidak mengenali tanda yang harus kita baca dengan hati-hati, rambu-rambu lalu lintas kita tidak kenali dengan baik, kita dapat mengambil jalan yang berbeda. Dan dengan demikian, kita akan tiba di tempat yang berbeda. Jika kita tidak mengambil jalan yang benar ke tempat yang diinginkan Tuhan, maka kita tidak akan tiba di tempat yang Tuhan inginkan. Jika surga adalah tujuan akhir kita, maka kita perlu mengambil jalan yang akan membawa kita ke surga. Dan jalan itu adalah Yesus. Tidak ada yang tahu surga di mana. Tidak ada yang tahu di mana surga, kecuali seseorang dari surga menunjukkan jalan ke surga. Tidak ada yang mengenal Tuhan, kecuali putranya memberitahu kita sekalian siapa Allah Bapa itu. Jadi jangan mengikuti agama, ikuti Yesus Kristus ini. Rasul Paulus berkata yang sama, follow me as I follow Christ. Ikuti aku seperti aku mengikuti Kristus. Yang diikuti adalah Kristus. Sekarang banyak pemimpin agama, follow me as I follow Christ untuk keren-kerenan, tapi hidup mereka tidak benar. Jadi yang harus kita perhatikan di sini, ikuti Kristusnya, bukan manusianya. Jalan menuju surga mungkin bergelombang. Teman-teman kita, orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga, atau siapapun yang mengenal kita, mungkin mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau kita, akan masa lalu kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus menyerah dan memutar balik atau mengambil jalan lain yang berbeda, yang tidak akan membawa kita kepada Bapa. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan pikirkan hal-hal yang telah berlalu.
Artinya jangan berikan kuasa pada masa lalu untuk mengontrol masa depan kita. Masa lalu kita harus ditempatkan di tempatnya, yaitu di belakang kita. Namanya juga masa lalu, tempatnya di tempat yang sudah berlalu, bukan di masa sekarang. Marilah kita menikmati hari ini seperti yang diberikan dari atas kepada kita sekalian, agar kita berjalan menuju tujuan akhir kita, dalam perjalanan kita menuju kekekalan abadi, dengan berjalan sambil kepala berdiri tegak, mengetahui bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kepala tegak, lurus menuju ke depan, tanpa menoleh ke belakang. Yesus menunggu kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kutipan dari atas tadi, dari Yesaya 43. Tetap terjebak di masa lalu dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang Tuhan ingin lakukan, yaitu sesuatu yang baru. Jika Israel tetap terjebak dalam keputusasaan dan rayuan Babel yang membingungkan, mereka tidak akan pernah mencari hal baru untuk dibebaskan dari pengasingan, dan mereka akan selamanya menjadi budak di Babilonia. Saya dapat memberitakan hal berikut ini secara gamblang. Saya tumbuh dalam keluarga miskin, tapi ibu saya memasukkan harapan dalam diri saya dan semua anak-anak yang lain, bahwa adalah mungkin untuk mematahkan belenggu kemiskinan. Berkali-kali ibu berkata, isi kepalamu dengan pengetahuan. Dan dengan pengetahuan yang engkau miliki, dan dengan bantuan dari atas, engkau akan mampu memutuskan rantai kemiskinan. Hari ini saya katakan, kosongkan dompetmu untuk mengisi kepalamu dengan pengetahuan. Dan ketika engkau melakukannya, izinkan matamu menyaksikan bagaimana kepalamu dengan segala pengetahuan yang telah engkau miliki, yang ada di dalamnya, dan dengan bantuan dari Tuhan dari surga, dari atas, mengisi dompetmu kembali. Kita bisa memberhalakan sesuatu yang baru. Kita dapat melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang-orang Athena, yang menghabiskan waktu mereka untuk menceritakan atau mendengarkan sesuatu yang baru seperti yang tertulis dalam Kisah 17 ayat 21. Kita dapat diombang-ambingkan oleh setiap angin doktrin yang ada. Kita juga bisa melakukan kesalahan dengan tidak menjaga keseimbangan hidup dan bekerja melawan hal baru yang Tuhan ingin lakukan. Memiliki visi, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah satu hal. Bekerja melawan visi itu adalah hal yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja melawan visi kita sendiri? Engkau mungkin bertanya-tanya kepada dirimu sendiri, bukan? Nah, memiliki visi tanpa memiliki gairah atau passion untuk memenuhinya, sama saja dengan bekerja melawan visi tersebut. Apa untungnya bagimu memiliki visi tanpa melakukannya? Dikatakan tadi, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama hari ini. Maukah kamu tetap melangkah dan berjuang dan berjalan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus? Ketika Roh Tuhan memimpin kita kepada sesuatu yang baru, tidakkah kita akan mengetahuinya? Haruskah kita bekerja melawan rencana-rencana Tuhan yang ada bagi kita? Atau apakah kita ingin berada di pihak pemenang, berada di dalam waktu Tuhan? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Antara pembuangan di Babel dan kembali ke Israel, terbentang ratusan mil padang belantara. Umat Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan akan membuat jalan di padang belantara, menyediakan sungai di padang pasir, dan bahkan melindungi umatnya dari binatang buas, karena binatang di padang belantara akan menghormati aku, kata Tuhan. Bayangin itu, binatang di padang belantara pun akan menghormati Tuhan.
Dengan Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa menutup apa yang telah Dia buka, karena Dia adalah jalan. Summary-nya atau closing statement saya seperti ini. Dengarkan ini baik-baik sebagai penutupnya. Seringkali ketika Tuhan membuat janji, kita khawatir tentang detail atau hambatan untuk memenuhi janji tersebut. Tuhan menjawab kita dengan berkata, janganlah kamu khawatir. Kalau Tuhan katakan jangan kamu khawatir, kita nggak perlu khawatir karena Dia yang menolong kita. Aku bahkan akan membuat jalan di padang belantara. Bayangin, aku memiliki sumber daya dan rencana yang tidak kamu ketahui. Serahkan masalah itu kepadaku. Marilah kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati saat kita memasuki tahun 2022 dalam 5 hari ke depan ini. Tuhan itu setia dan Dia tidak pernah akan gagal untuk memenuhi apa yang Dia janjikan bagi kita sekalian. Dengan ini saya selaku Gembala Restoration Christian Church bersama dengan istri saya Lina Lee dan anak kami Shannon Lee dan seluruh jemaat RCC yang ada ingin menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian saat kita memasuki tahun 2022 ini. Mari bangkit dan tinggalkan tahun 2021 yang penuh dengan tantangannya untuk masuk bersama Tuhan ke dalam tahun 2022 untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Firman-Mu sudah ditaburkan ya Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi setiap benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur ini, sehingga dapat menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong kami agar kami setia menjadi pelaku kebenaran firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan wajah dan buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah Bapa yang penuh dengan kasih itu menyinari wajahnya atas kita sekalian. Bapa yang penuh dengan rahmat dan kebijaksanaan itu memberkati kita senantiasa, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke arah yang tenang, menyediakan makanan bagi kita di hadapan para lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa Surga membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan naik terus, dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati segala sesuatu yang kau kerjakan yang boleh mendatangkan kebesaran kemuliaan bagi nama Bapa. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita semua yang menerima berkat katakan amin. Amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa atas izin Tuhan minggu depan.